Jembatan TV, Jembatan Hati. Patut kita syukuri bersama bahwa opini yang diterima atas laporan tersebut adalah wajar tanpa pengecualian atau WTP dengan paragraf yang jelas. Opini wajar tanpa pengecualian ini adalah untuk yang ke-6 kalinya. Opini ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen kita bersama dalam usaha untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Karimun secara terus-menerus guna mencapai kesejahteraan masyarakat secara luas. Sesuai dengan jadwal atas sepakat bersama, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi-materi pokok laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017, dan izinkan kami menjelaskan mengenai realisasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Perubahan APBD pemerintah Kabupaten Karimun tahun 2017 ditetapkan target pendapatan daerah sebesar 1.197.525.600,000 rupiah. Belanja daerah sebesar 1.387.293.995 rupiah. Pembiayaan daerah yang bersumber dari penerimaan pembiayaan daerah sebesar 130.527.027,48 rupiah. Dan pembiayaan daerah yang bersumber dari pengeluaran pembiayaan daerah sebesar 0 rupiah. Pada akhir tahun 2017, pendapatan daerah dapat direalisasikan sebesar 1.434.949.943,70 rupiah atau 95,57%. Belanja daerah sebesar 1.151.957.800 rupiah atau 89,12%. Dan pembiayaan daerah yang bersumber dari penerimaan daerah sebesar 136.427.000.000
rupiah atau 100,23%. Serta pembiayaan daerah yang bersumber dari pengeluaran pembiayaan daerah sebesar 0 rupiah. Dari realisasi tersebut di atas diperoleh sisa lebih pembiayaan anggaran atau sifat anggaran 2017 sebesar 92 miliar 355 juta 693.414,18 rupiah. Sidang Dewan yang kami hormati, berikut kami akan menjelaskan secara rinci tentang realisasi pendapatan daerah. Sebagaimana yang telah disampaikan, pendapatan daerah ditargetkan sebesar 1.197 miliar 527 juta 195.016,47 rupiah. Sampai dengan akhir tahun 2017 dapat direalisasikan sebesar 1.144 miliar 433 juta 759.943,70 rupiah atau 95,57%. Dengan demikian, pendapatan daerah mengalami kenaikan dari target yang ditetapkan sebesar 53 miliar 93 juta 435.072,77 rupiah. Rincian mengenai perolehan pendapatan tersebut berasal dari sumber pendapatan asli daerah atau PAD dari target 372 miliar 324 juta 191.060 rupiah dapat direalisasikan sebesar 391 miliar 618 juta 720.927,70 rupiah atau 105,18%. Dengan demikian melebihi target sebesar 19 miliar 294 juta 529.867,70 rupiah. Pendapatan transfer dari target 789 miliar 384 juta 53.956,47 rupiah dapat direalisasikan sebesar 716 miliar 996 juta 89.016 rupiah atau 90,83%. Tidak tercapai target sebesar 72 miliar 387 juta 964.940,47 rupiah dan lain-lain pendapatan yang sah dari target sebesar 35 miliar 818 juta 950.000 rupiah dapat direalisasikan sebesar 35 miliar 818 juta 950.000 rupiah atau 100% dari target yang ditentukan. Selanjutnya kami akan menjelaskan realisasi pendapatan asli daerah dengan uraian sebagai berikut. Pendapatan pajak daerah target sebesar 304 miliar 908 juta 590.954 rupiah. Realisasi sebesar 308 miliar 200 juta 640.380,10 rupiah atau 104,36%. Melebihi target sebesar 13 miliar
Rp209.427,10. Pendapatan retribusi daerah target sebesar Rp8.489.046. Realisasi sebesar Rp6.713.721,59 atau 79,53%. Tidak tercapai sebesar Rp1.227.524,41. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah target sebesar Rp3.201.1.592. Realisasi sebesar Rp3.019.358.700 atau 99,76%. Telah tercapai dari jumlah yang ditargetkan sebesar Rp7.357.108 dan lain-lain. Pendapatan hasil daerah yang sah target sebesar Rp55.992.709.468. Realisasi sebesar Rp603.685.125,1 atau 113,80%. Melebihi target sebesar Rp7.722.640.657,1. Untuk realisasi pendapatan transfer terdiri atas dua komponen, yaitu transfer pemerintah pusat dan transfer pemerintah provinsi. Transfer pemerintah pusat terdiri atas dana bagi hasil pajak target sebesar Rp85.557.670. Realisasi sebesar Rp59.624.224.413 atau sebesar 38,39%. Tidak tercapai target sebesar Rp22.899.533.257. Dana bagi hasil bukan pajak sumber daya alam target sebesar Rp144.235.846. Realisasi sebesar Rp115.271.371.884 atau 79,87%. Tidak tercapai target sebesar Rp24.333.962. Sedangkan dana alokasi umum atau DAO realisasi 100% dari yang ditargetkan sebesar Rp385.334.087.000 dan dana alokasi khusus atau DA target sebesar Rp115.571.034.500. Realisasi sebesar Rp106.729.379.524 atau 92,35%. Tidak tercapai target sebesar Rp8.845.688.000
rupiah. Komponen yang kedua dari pendapatan transfer adalah transfer pemerintah provinsi. Dalam hal ini pendapatan bagi hasil pajak yang ditargetkan sebesar 61.638.940,47 rupiah dengan realisasi sebesar 50.027.026.195 rupiah atau 81,18%. Tidak tercapai target sebesar 11.911.745,47 rupiah. Selanjutnya, akun pendapatan adalah lain-lain pendapatan yang sah, terdiri atas pendapatan lainnya yang ditargetkan sebesar 35.818.950.000 rupiah dengan realisasi sebesar 35.818.950.000 rupiah atau 100%. Pimpinan dan segenap dewan yang kami hormati, pada bagian berikut izinkan kami menyampaikan tentang klarifikasi realisasi belanja daerah. Realisasi belanja daerah diklasifikasikan berdasarkan jenis menurut klasifikasi ekonomi, menurut urusan pemerintah, dan menurut kelompok belanja. Belanja menurut klasifikasi ekonomi berdasarkan yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang standar reputasi pemerintah. Jadi dari belanja klasi dianggarkan sebesar 1.755.573,95 rupiah. Realisasi sebesar 991.648.643.803 rupiah atau 91,25%. Tidak mencapai target sebesar 95.511.770,95 rupiah. Sedangkan belanja modal dianggarkan sebesar 245.886.460 lagi Pak Wawo 245 miliar 246.866.466.520 rupiah. Realisasi sebesar 190.353.722 rupiah atau 79,75%. Tidak mencapai target sebesar 49.912.112.798 rupiah. Serta belanja tak terduga yang dianggarkan sebesar 1.500.000.000 rupiah. Realisasi sebesar 1.202.660.275 rupiah atau 80,18%. Belanja daerah berurusan pemerintah dari belanja urusan wajib yang dianggarkan sebesar 634.230.778 rupiah atau 21,79%. Realisasi sebesar 551.148.043 rupiah atau 23,47%. Dan belanja urusan pilihan yang dianggarkan sebesar 3
rupiah. Realisasi sebesar 29.899.999.313 rupiah atau 87,48%. Belanja daerah menurut kelompok belanja pribadi, belanja tidak langsung diusulkan sebesar 499.979.920,95 rupiah. Realisasi sebesar 451.220.222.027 rupiah atau 91,92%. Dan belanja langsung diusulkan sebesar 841.442.173 rupiah. Realisasi sebesar 451.220.227 rupiah atau 76,89%. Pimpinan dan segenap anggota dewan yang kami hormati, pada bagian berikut kami akan menjelaskan atur pembiayaan dari dua kelompok, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan sebesar 136.891.270,48 rupiah yang merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2016 dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dana bergulir, sedangkan pengeluaran pembiayaan tahun 2017 adalah 0 rupiah. Selanjutnya kami akan menjelaskan posisi laporan saldo anggaran lebih, neraca daerah, laporan operasional, laporan arus kas dan laporan perubahan aktivitas. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi mengenai saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih atau kurang, pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan saldo anggaran lebih akhir. Total saldo anggaran lebih awal sebesar 130.527.077,48 rupiah. Dengan penggunaan saldo anggaran lebih sebesar 130.527.077,48 rupiah. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan sebesar 92.393.414,18 rupiah. Dengan tidak terdapatnya koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, maka saldo anggaran lebih akhir sebesar 92.393.414,18. Apabila untuk pengantar menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang tanggung jawab pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karimun tahun anggaran 2017. Sidang Dewan yang terhormat, Wakil Bupati dan para tamu undangan yang berbahagia. Selanjutnya dalam kita akan masuk pada agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato Bupati Karimun yang sudah disampaikan tadi. Namun kami menawarkan agar laporan ini nanti diberikan secara tertulis dikarenakan ini menyangkut angka-angka realisasi. Kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Plus terhadap penyampaian pidato Bupati yang disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati perihal rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
sebagai berikut. Sidang paripurna yang kami hormati, jika mencermati tentang penyampaian pidato Bupati Karimun yang disampaikan oleh Wakil Bupati Karimun perihal rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karimun tahun anggaran 2017 yang merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah, tentu tidak terlepas dari tema yang hendak dicapai, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Hal ini kita sadari adanya koreksi yang saling berkaitan, baik menyangkut aspek finansial maupun aspek pelaksanaan pembangunan yang hendak kita wujudkan. Korelasi positif dalam arti evaluasi dan pencapaian dapat diukur dari jawaban pertanyaan apakah terdapat nilai kesetaraan, keseimbangan yang profesional, memadai, efisien, efektif, tepat sasaran, dan tepat prioritas antara pelaksanaan program kegiatan dengan posisi kondisi keuangan, pemanfaatan fasilitas finansial terhadap seluruh transaksi yang dilaksanakan. Apakah ada anggaran yang tidak terserap? Pada akhir tahun 2017, pendapatan daerah yang dapat direalisasikan sebesar 1.444.439.943,70 rupiah. Belanja daerah sebesar 1.951.657.808 rupiah. Bahwa asas umum pengelolaan keuangan daerah yakni taat pada peraturan perundangan yang berlaku, efisien, ekonomi, efektif, transparan, bertanggung jawab, berkeadilan, kepatutan pemanfaatan untuk masyarakat adalah pedoman yang harus selalu saling diingatkan. Bahwa pandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Plus, 1. Kami mengapresiasi dengan mengucapkan alhamdulillah audit dari laporan keuangan pemerintah Kabupaten Karimun tahun anggaran 2017 oleh BPKRI perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai wajar tanpa pengecualian atau WTP, dengan tekad tetap wajib dipertahankan. Memacu perekonomian masyarakat dengan meningkatkan pelayanan publik yang lebih adalah kunci utama harus kita perjuangkan bersama. Terus-menerus dengan mendapat campur tangan pemerintah daerah Kabupaten Karimun. Kedepan diperlukan survei mendapatkan terhadap kondisi perekonomian masyarakat Karimun sehingga didapatkan formula yang tepat guna untuk mengatasi permusahaan kesulitan ekonomi masyarakat pada saat ini, tentang harga kebutuhan pokok yang kian terus-menerus meningkat tajam, daya beli sebagian besar masyarakat yang harus sebagian besar masyarakat yang sudah tidak seimbang lagi dengan pendapatannya, ketersediaan sektor lapangan pekerjaan yang produktif sesuai dengan kondisi kearifan lokal Kabupaten Karimun. Sebagai catatan, pemerintahan daerah harus selalu senantiasa memikirkan tentang tenaga kerja yang ada di Kabupaten Karimun ini, karena sangat simpatik kita kepada tenaga kerja yang masih sangat terbatas kesediaan tenaga kerja di Kabupaten Karimun ini. Demikian pandangan umum fraksi PDI Perjuangan ini disampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Berikan jawaban itu. Prinsipnya adalah nanti secara komprehensif atas nama kelembagaan ini kita sampaikan surat berupa pandangan fraksi-fraksi pada pemerintah daerah, dan tentu kita harapkan nanti jawabannya juga sesegera mungkin diberikan dalam rangka menjadi advis sekaligus tentunya bahan koreksi dan masukan bagi rekan-rekan pansus nanti yang kita SK-kan mulai hari ini. Kira-kira dapat disetujui, khususnya dua fraksi tadi, setuju lah ya? Baca tak bunyi aja. PDIP Plus, setuju ya? Baik. Ini masih bulan raya nih.
Sidang Dewan yang terhormat, rekan-rekan yang saya hormati, khususnya tentu Wakil Bupati dan seluruh tamu undangan. Kita masuk pada agenda kegiatan paripurna terbuka yang terakhir, yakni penyerahan kepada pimpinan DPRD. Ini belum jadi wakil bupati dan bupati ya. Terima kasih.